Selamat sore Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai KPA pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur sepanjang hari kami sudah beraktivitas, bahkan dalam minggu ini kami bisa bersama-sama keluarga kami menikmati liburan panjang. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, buka hati dan pikiran kami, telinga kami agar kami bisa mengerti firman Tuhan dan kami bisa mengerti apa yang Engkau mau. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu semua. Pada sore hari ini kita akan mempelajari satu pengajaran Yesus yang sudah sering kita mendengarkan. Dan ini merupakan seri pengajaran tentang hal-hal yang Tuhan ajarkan di Matius 6 dan Matius 7. Di Matius 6 yang itu sebelumnya kita bicara tentang hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, hal kekhawatiran. Dan di Matius 7 kita akan bicara tentang hal menghakimi. Saya akan bacakan di ayat pertama Matius 7, ayat yang pertama, yaitu demikian firman Tuhan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saya akan bacakan di ayat di Lukas yang membicarakan tentang hal yang sama, yaitu hal menghakimi. Di Lukas 6 ayat 37 bicara demikian. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Bapak Ibu semua, jika kita memperhatikan pengajaran Yesus tentang hal menghakimi, ini merupakan hal-hal yang selama ini yang kita pelajari menjadi satu fokus Tuhan, jadi satu hal yang Tuhan berikan satu garis bawah tentang mengkritisi kehidupan orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Farisi, mereka ahli Taurat, yang mereka membanggakan tentang kehidupan kerohanian mereka, kesalehan mereka, tapi dalam kehidupannya menjadi kehidupan yang bertolak belakang dengan apa yang mereka banggakan. Nah, jika sekarang kita tidak menemukan ahli Taurat lagi di Indonesia, di sekitar kita, tapi kita adalah orang-orang Kristen yang hidup mengenal Allah. Tidak jarang dan tidak sedikit dari kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita membanggakan kita mungkin rajin beribadah. Kita membanggakan mungkin kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Ada orang yang bangga dengan pelayanan. Wah, saya memimpin pujian di satu gereja dengan 1.000 atau 20.000 jemaat. Ada orang yang membanggakan bisa berkhotbah dengan baik. Ada orang yang membanggakan bisa bermain musik dengan baik. Ada orang yang membanggakan bisa berdoa berjam-jam. Punya kehidupan rohani yang luar biasa dengan Tuhan. Tapi yang Tuhan tekankan di sini bukan kehidupan seperti itu. Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita bisa bersikap dengan benar, bersikap dengan sempurna, dan berperilaku sebagai anak Tuhan, murid-murid Yesus yang memiliki kasih. Dalam hal ini tentunya kita mempelajari apa sih yang menjadi kelemahan-kelemahan orang-orang Kristen saat ini. Salah satunya adalah tentang hal menghakimi. Jika kita mempelajari dari Matius 7 ayat 1 sampai 5 maupun Lukas 6 ayat 37 sampai yang ke-42, hal menghakimi itu sedang bicara tentang bagaimana perilaku yang seperti seorang hakim. Nah, kalau kita bicara perilaku sebagai seorang hakim, kita bicara tentang perilaku yang menentukan benar salah, menentukan tentang baik dan buruk, dan lalu memutuskan satu hukuman. Dan hukuman ini yang kemudian menjadi dasar untuk melakukan eksekusi kepada orang yang kita tuju. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bilang, loh saya tidak menjadi hakim loh. Saya tidak bilang dia salah, dia benar. Saya tidak bilang ini buruk atau baik. Bukan hanya sekedar menjadi seorang hakim atau berperilaku bergaya hakim. Bergaya seorang kritikus pun bisa menjadi seorang yang menghakimi. Dan ingat firman Tuhan berkata, janganlah kamu menghakimi. Ini bukan bicara bahwa Bapak Ibu tidak boleh anak-anaknya atau dirinya menjadi seorang hakim di pengadilan. Tidak. Itu sebuah hal yang sudah ditentukan. Hakim adalah orang yang ditunjuk
atau orang yang diberikan kewenangan untuk mengadili satu perkara. Sedangkan kita bukan orang yang mau diberikan kewenangan seperti itu. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menghakimi. Jangan kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Yang Tuhan inginkan gini, kehidupan seorang Kristen menjadi kehidupan yang tidak mudah memberikan standar pada orang lain. Nah, seringkali dalam kehidupan kita berperilaku menghakimi ini malah menjadi perilaku yang umum terjadi. Perilaku yang semua orang itu rasanya ini menjadi satu perilaku yang mudah saja. Perilaku yang oh ini udah biasa, ini udah budayanya, ini bukan hal yang baru loh. Ini bukan juga hal yang tabu saya lakukan. Karena ini memang umum terjadi dan umum dilakukan. Malah menurut saya sedang membantu orang tersebut untuk menjadi lebih baik lagi. Alasan-alasan seperti itu menjadi gambaran bagaimana menghakimi secara sadar dan tidak sadar menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Banyak contoh dari firman Tuhan bagaimana kita menghakimi tanpa kita sadari. Seperti kita memberikan standar pada orang lain sesuai dengan standar yang kita miliki. Nah, ini biasanya kita mau menilai orang lain. Seperti contohnya gegar budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Orang luar pulau cenderung orangnya lebih terbuka dan lebih berterus terang dalam setiap percakapannya. Karena itu kita seringkali menilai orang lain. Wah, itu orang kalau ngomong nggak ada remnya. Oh, itu orang nggak punya sopan santun. Kalau ngomong kok nggak ada filternya. Padahal menurut dia itu hal yang biasa terjadi. Sedangkan menurut kita, karena mungkin di daerah kita adalah daerah-daerah yang lebih cenderung untuk menjaga ucapan atau lebih ke arah basa-basi atau tidak langsung berterus terang, maka hal-hal tersebut menjadi hal-hal yang tabu untuk diucapkan secara langsung. Nah, ketika kita memberikan standar pada orang lain sebagai, oh ini orang tidak punya etika, tidak punya sopan santun, kita secara tidak sengaja, tidak sadar, kita sedang memberikan penilaian kepada orang lain sesuai standar yang kita miliki. Tanpa kita tahu sebenarnya orangnya itu maksudnya apa. Contoh yang kedua dari menghakimi yang secara tidak sadar kita sering lakukan adalah menentukan orang lain itu salah atau benar sesuai dari apa yang kita lihat atau yang kita ketahui. Dan ini yang sering terjadi dan ini menjadi masalah dalam kehidupan bermasyarakat kita. Banyak kasus di medsos, foto-foto, cerita-cerita yang dipotong sebagian saja hanya untuk membuat orang lain tertarik. Sedang terjadi apa nih? Sehingga ketika gambar atau frame yang dipotong tersebut malah menghasilkan satu persepsi yang berbeda pada orang lain. Contohnya ketika ada seorang ibu yang memegang parang, lalu dia berada di sebelah ranjang tempat anaknya tidur, dan ketika gambar tersebut diambil, dipotong, lalu ditaruh di medsos, orang akan berpikir, wah seorang ibu akan membunuh anaknya sendiri. Padahal kejadiannya mungkin tidak seperti itu. Atau banyak hal, misal ada orang yang wajahnya terlihat marah-marah, lalu kita bilang, wah itu orang sedang menunjukkan sikap yang tidak baik kepada orang lain. Kita tidak tahu cerita di balik gambar tersebut. Kita tidak tahu cerita di balik apa yang terjadi dari potongan video tersebut. Atau cerita-cerita yang ada di medsos itu mudah sekali kita masukkan dalam pikiran kita, lalu kita ungkapkan emosi kita melalui informasi sepotong yang kita terima tersebut. Bayangkan jika kita mudah sekali memberikan statement, memberikan satu komentar penilaian terhadap hal-hal tersebut. Yang terjadi adalah kemudian terjadi pertengkaran, fitnah, penilaian yang salah terhadap orang lain, yang membuat orang tersebut menjadi cacat di hadapan orang lain, membangun persepsi yang buruk terhadap orang lain, membuat orang tersebut dijauhi orang lain karena dia dianggap sebagai orang yang jahat. Hanya karena apa? Hanya karena informasi sepotong kita bisa menyimpulkan beragam hal.
Atau mudah sekali kita dipengaruhi oleh informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. Seperti ketika ada orang yang tidak suka dengan A, lalu dia datang ke kita, lalu menjelek-jelekan si A, tanpa kita mengetahui informasi yang benar, atau kita tidak bertanya pada A, lalu kita juga ikutan tidak menyukai A, dan kita bilang bahwa A itu buruk, A itu jahat, lalu kita ikut memusuhi A, kita secara tidak langsung, kita sedang menghakimi, dan kemudian kita sedang menghukum. Dan itu Tuhan sangat benci dalam kehidupan kita. Bapak Ibu semua, satu hal yang harus kita ingat, bahwa ketika penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi orang lain akan dihakimi, dan apa yang engkau ukurkan pada orang lain akan diukurkan juga kepadamu. Dalam Lukas 6 ayat yang ke-38, bagian terakhir berkata demikian, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hal ini berarti bahwa ketika kita memberikan standar kepada orang lain, kita harus siap untuk diberikan standar juga oleh orang lain. Jika kita mengatakan orang lain itu jelek karena memakai baju warna hijau, berarti siap-siap ketika kita memakai baju warna yang hijau atau warna yang lain, orang tersebut pun akan menilai kita juga jelek. Karena apa? Karena standar yang dipakai juga akan diukurkan kepada kita. Karena itu Tuhan membenci sikap menghakimi. Karena ketika kita menghakimi, itu kan muncul karena kita seringkali sakit hati. Kita pengen membalas dendam, cuma kita belum punya waktu yang tepat atau belum punya tenaga yang banyak. Sehingga apa yang terjadi? Kita mulai menghakimi orang tersebut. Kita mulai membuat desas-desus, membuat cerita-cerita, atau kita mulai membuat tuduhan-tuduhan. Menghakimi muncul karena kita sakit hati. Itu namanya bukan menghakimi saja, itu namanya balas dendam. Menghakimi muncul karena adanya sifat iri hati. Mungkin kita ingin seperti yang dia dapatkan. Mungkin kita benci kalau dia bertumbuh dengan baik. Mungkin kita benci kalau dia merebut apa yang kita cita-citakan. Atau dia melebihi apa yang kita dapatkan. Itu namanya julid. Mulailah keluar kata-kata yang tidak enak, kalimat-kalimat yang tidak enak. Orang lain beli mobil, kita belum bisa beli mobil. Kalau kita bilang, baru beli mobil aja seperti itu. Itu paling juga duit utangan. Itu namanya menghakimi. Mungkin kita bilang, wah dia naik pangkat. Iya naik pangkat, mungkin pakai pengasih, pakai jimat, pakai apapun. Padahal kita tidak tahu bagaimana dia berdarah-darah dalam bekerja, dalam prosesnya dia untuk mencapai kenaikan pangkat tersebut. Atau kita menghakimi itu muncul dari kesombongan diri kita. Karena kita melihat orang lain. Dan kita melihat, alah orang itu dasar orang nggak punya, dasar orang malas, makanya kamu nggak berhasil dalam hidupmu. Makanya kamu jadi orang seperti itu. Makanya kamu jadi orang yang nggak ganteng, nggak cantik. Kita menghakimi karena ada kesombongan dalam diri kita. Itu namanya merendahkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu semua, menghakimi muncul dari apa? Dari sifat-sifat buruk dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menghakimi, kita akan memberikan standar nilai pada diri kita. Ingat bahwa ketika kita menghakimi, itu bukan berarti kita memberikan standar kepada orang lain. Kita memberikan nilai kepada orang lain. Tapi kita sedang memberikan standar pada diri kita sendiri. Kita memberikan nilai kepada diri kita sendiri. Jadi ketika kita bicarakan orang lain, oh dia beli mobil karena dia ngutang. Satu waktu ketika kita beli mobil, orang juga akan mengatakan, ya paling juga duit utangan. Sama, karena kita memberikan standar pada orang lain, dan standar tersebut akan dipakai pada kita. Ketika kita sedang menghakimi, kita itu sedang memberikan makan pada sifat-sifat buruk kita. Dan kemudian sifat-sifat buruk kita itu menjadi kebiasaan-kebiasaan. Dan kebiasaan-kebiasaan itu merubah hidup kita, merubah pikiran kita, hati kita. Akhirnya waktu kita
tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Semua sama. Kita menghakimi orang lain, kita anggap itu sebuah hal yang baik. Kita mengkritik orang lain, kita anggap itu sebagai bentuk perhatian. Padahal yang terjadi adalah kita sedang menyakiti perasaannya. Banyak orang tidak sadar menjadi julid. Banyak orang tidak sadar itu dia sedang menyakiti orang lain. Ingat satu prinsip utama dari kita menjadi seorang kritikus. Jangan pernah memberikan kritik kepada orang lain, apapun alasannya. Jangan memberikan penilaian yang buruk. Tidak perlu menasihati orang lain jika orang lain tidak mengganggu kita atau tidak meminta pada kita. Selalu pegang, Bapak Gembala selalu mengingatkan kepada anak saya dan saudara-saudara saya, jangan menjadi seorang yang julid, mudah sekali mengkritik. Sini tak kasih tahu, ini kamu salah, ini kamu nggak enak, makanan ini masakanmu nggak baik, ini caramu gini nggak baik, musikmu jelek segala macam. Jangan lakukan itu. Kenapa? Karena kita sedang menyakiti perasaan orang lain. Kalau kita pengen tahu memberikan nasihat yang baik, berikan contoh terlebih dahulu, berikan teladan pada dia, berikan satu gambaran nyata tentang apa yang baik, tunjukkan kepada orang tersebut, bukan melalui ucapan kita, tapi melalui perbuatan kita. Bapak Ibu semua, ketika kita menghakimi orang lain, kita sedang menunjukkan kemunafikan dalam hidup kita. Ingat, tidak ada yang suci, tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Hari ini kita benar, belum tentu besok kita berbuat benar. Bisa aja kita akan berbuat salah, bisa aja kita besok keceglong jatuh. Dalam firman Tuhan hari ini, ada hal yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita agar kita jauh dari sikap menghakimi. Yaitu dalam Lukas 6 ayat 38 bagian A, berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Bapak Ibu, berilah dan kamu akan diberi. Memberi sesuatu. Apa yang diberikan? Satu takaran yang baik, takaran yang dipadatkan, takaran yang baik, bicara tentang ajaran yang baik, bicara tentang hal yang benar, dan hal yang benar itu adalah firman Tuhan. Baik itu kita menasihati sesuai firman Tuhan. Baik itu kita memberikan gambaran tentang hal yang baik dan buruk, biarlah itu sesuai firman Tuhan, sesuai dengan anjuran Tuhan. Jika kita mau menegur orang lain, kita baca dulu firman Tuhan. Bagaimana cara menegur orang lain dan apa yang harus kita lakukan agar teguran itu masuk dalam orang lain. Di firman Tuhan ada. Kok kalau kita bilang di firman Tuhan tidak ada, itu karena kita tidak membaca firman Tuhan dengan benar. Baca firman Tuhan. Ada cara menegur. Tegurlah dengan 4 mata. Jika itu tidak merubah, tegurlah dengan yang lain. Tegurlah dengan A, B, dan C. Ada langkah-langkahnya. Sesuai firman Tuhan, baik menasehati dan cara menasehati. Jangan membenci orang lain dan berkomplot untuk membenci orang lain. Jangan biarkan takaran yang kita berikan itu bukan adalah takaran yang jelek, tapi biarlah takaran yang kita berikan adalah takaran yang baik, yang memberkati. Berkati orang lain dengan kata-kata yang penuh berkat, kata-kata yang penuh semangat, kata-kata yang penuh kasih, agar dari ucapan kita dapat membangun hidup orang lain, sehingga kita menjadi pembawa damai dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita. Karena itu hari ini belajarlah untuk menguasai diri kita, menguasai pikiran dan menguasai ucapan kita, agar apa yang kita lakukan ini benar di hadapan Tuhan dan benar di hadapan sesama kita. Dan melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan dan orang lain diberkati. Terlebih kita akan mendapatkan takaran yang baik yang kita berikan kepada orang lain, bahkan takaran yang berlimpah ruah dan berlimpah ruah. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan tutup
firman Tuhan pada sore hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami tidak hidup dalam penghakiman. Kami tidak mudah untuk menghakimi orang lain, tapi biarlah kata-kata kami ini penuh berkat. Kata-kata kami ini penuh dengan semangat dan penuh dengan kasih, sehingga kami bisa membangun hidup orang lain. Kami tidak memberikan makan bagi sifat-sifat buruk, bagi omongan iblis. Kita tidak memberikan ruang bagi iblis untuk masuk dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biar Engkau ada bertahta dalam kehidupan kami. Engkau menjaga hati kami. Engkau memberkati, mengingatkan, Roh Kudus-Mu mengingatkan kami akan perkataan firman Tuhan pada sore hari ini. Karena itu Tuhan, biar kami ada dalam lingkungan-Mu, lingkupan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa dan bersyukur Bapak Gembala kami telah sehat dan telah pulang dari rumah sakit. Kami berdoa agar kesembuhan itu menjadi nyata setiap hari, semakin hari semakin lebih baik lagi. Dan juga berkati kami semua, Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, jauhkan dari virus corona, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan berkati kami dari ladang kami, dari pekerjaan kami, bahkan rumah tangga kami, sekolah kami, masa depan kami serahkan pada Tuhan. Bekerjalah Tuhan melalui gereja kami, bekerjalah Tuhan melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah KPA pada sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.